Saat Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar, lalu bergabung dengan Partai Gerindra, banyak orang dan tokoh yang menyaksikan langkah tersebut sebagai langkah benar dan cerdas. Bahkan ditengarai pada saat itu, Kang Deddy Mulyadi melakukan keputusan emosional lantaran dua faktor. Pertama, kondisi rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk bersama Anne Ratna Mustika. Lalu kedua, soal masuknya Ridwan Kamil sang rival ke Partai Golkar. Fakta di lapangan pada saat itu memang wajar dianalisis oleh publik seperti itu. Pasalnya, gonjang-ganjing rumah tangga mencuat ke publik. Sebagian oknum elit Golkar di Jabar seolah membackup Anne Ratna Mustika. Aceh Hasan sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat mencalonkan Anne Ratna Mustika sebagai calon DPRD Provinsi Jabar. Kemudian Daniel Mutakin juga mengambil alih Partai Golkar Purwakarta setelah ditinggal oleh Maula Akbar, sang putra mahkota Kang Deddy Mulyadi. Dua orang elit Golkar Jawa Barat tersebut secara personal memang kurang baik interaksinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan saat terjadi sabotase rekomendasi di tahun 2018 yang lalu, Golkar pada saat itu malah menyodorkan Daniel sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil. Saat itu, surat rekomendasi turun ke Ridwan Kamil, yang padahal Ridwan Kamil sendiri bukan siapa-siapa di Partai Golkar. Sementara Kang Deddy Mulyadi saat itu adalah Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat yang selalu berjuang, berdarah-darah membesarkan partai, namun ia dizolimi oleh partainya sendiri. Kisah dramatis tersebut memang sempat mencuat ke publik dan banyak diulas oleh berbagai kalangan, termasuk para konten kreator yang saban hari mengangkat dan mengulas kisah politik Kang Deddy Mulyadi tersebut di 5 tahun yang lalu. Kemudian alasan yang kedua adalah masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Masuknya nama Ridwan Kamil ke Golkar dianggap sebagian pengamat sebagai pemantik hengkangnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar ke Partai Gerindra. Apalagi pada saat itu, sekonyong-konyong Ridwan Kamil langsung didapuk sebagai Ketua DPP, sementara Kang Deddy Mulyadi sendiri hanya disimpan di sebuah departemen di struktur DPP Partai Golkar. Rumor lantaran alasan inilah yang pada saat itu berkembang di publik yang menjadi sebab hengkangnya Kang Deddy Mulyadi dari Golkar ke Partai Gerindra. Namun, benarkah itu yang menjadi alasan Kang Deddy Mulyadi hengkang ke Partai Gerindra? Tidak ada pernyataan apapun sampai saat ini semenjak Kang Deddy Mulyadi benar-benar hengkang dari Partai Golkar. Dalam banyak pidato malah Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa alasan pindah ke Gerindra lantaran ia ngefans terhadap Prabowo Subianto. Sejak lama Kang Deddy Mulyadi mengidolakan sang mantan Danjen Kopassus tersebut. Maka saat kontestasi Pilpres kemarin dapat kita lihat bagaimana jeripaya Kang Deddy Mulyadi memobilisasi massa yang cukup luar biasa di berbagai kabupaten dan kota. Kang Deddy Mulyadi siang malam mengkampanyekan Prabowo agar menang di Provinsi Jawa Barat. Padahal pada saat yang sama, Kang Deddy Mulyadi juga berjuang untuk kemenangan dirinya agar lolos terpilih sebagai anggota DPR RI. Jadi rumor selama ini yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi pindah dari Golkar ke Gerindra lantaran persoalan rumah tangga dengan Anne Ratna Mustika dan masuknya Ridwan Kamil tidak valid. Bahkan sebagai seorang politisi yang terasah dalam dinamika politik organisasi yang presurnya cukup kencang, analisis Kang Deddy Mulyadi tajam dan terukur. Kang Deddy Mulyadi kerap membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan matang. Sekalipun politik itu sulit ditebak dan dirumuskan ke dalam angka, namun Kang Deddy Mulyadi kerap melakukan kalkulasi yang cerdas untuk perjalanan karirnya di dunia politik. Kang Deddy Mulyadi kerap berpikir, merenung, lalu menganalisis dan menyimpulkan serta melakukan keputusan dan langkah-langkah. Maka, langkah Kang Deddy Mulyadi 2 tahun silam yang hengkang dari Golkar lalu gabung dengan Partai Gerindra tidak lagi dianggap sebuah langkah yang kebetulan semata. Namun, Kang Deddy Mulyadi telah memperhitungkan secermat mungkin. Dan seiring perjalanan waktu, sejarah bisa membuktikan hari ini, perjuangan Kang Deddy Mulyadi memenangkan Jenderal Prabowo sebagai presiden, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pemenangan Kang Deddy Mulyadi secara personal yang meraih suara terbanyak kedua se-Indonesia, juga anaknya, Maula Akbar yang lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, meskipun di lapangan harus bersaing dengan mantan ibu sambungnya. Lompatan-lompatan politik dilakukan Kang Deddy Mulyadi memang layak dipelajari secara perlahan dan seksama. Kita meyakini bahwa banyak pelajaran dari perjalanan politik Kang Deddy Mulyadi yang bisa dijadikan cermin oleh generasi muda yang tertarik untuk masuk ke gelanggang politik. Lewat Kang Deddy Mulyadi itulah politik menjadi indah dan mengagumkan.